Shalom saudara, mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan sesudah itu Tuhan Yesus datang kembali. Semangat, haleluya. Tanpa terasa kita sudah memasuki di hari-hari terakhir bulan Desember tahun 2021. Dan kita akan merayakan Natal, peristiwa kelahiran, kedatangan Tuhan, inkarnasi Tuhan semesta alam menjadi manusia, menjadi seperti saudara dan saya. Tema Natal tahun ini lewat gembala sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Saya pikir ini tema yang sangat relevan dalam keadaan kita hari-hari ini. Jujur ya, kapan kita merasakan penyertaan Tuhan itu? Bukan saja pada waktu sukses berhasil, semuanya baik. Tetapi justru kita membutuhkan penyertaan Tuhan itu. Pada waktu kita dalam kesulitan, penderitaan, kesakitan, kekurangan, dan juga banyak hal yang serba tidak pasti. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh-sungguh yang mengikuti kebaktian online, dan juga Bapak Ibu yang mengikuti kebaktian onsite di House of Blessing. Kita sungguh-sungguh masuk dalam ibadah ini. Buka hatimu, buka pikiranmu, dan datanglah kepada Tuhan, Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita semuanya. Masuk dalam hadiratnya lewat pujian penyembahan kita. Dan bahkan dengar kebenaran firman Tuhan menjadi penuntun bagi jalan hidup kita. Dan saya yakin dan percaya Tuhan pasti menolong kita semua. Saya ingin mengucapkan selamat hari Natal buat Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun engkau berada. Tetap kuat, tetap semangat, tetap percaya di dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kita dapat melewati semua hari-hari yang tidak mudah ini. Dan kita akan tetap menjadi lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati kita semua. Selamat mengikuti ibadah ini.
Shalom saudara, saya yakin kita bersuka cita karena Natal. Perayaan Natal adalah sebuah tradisi yang telah dilakukan oleh gereja selama ribuan tahun. Dari permulaan abad ke-5 Masehi, umat Kristiani memperingati kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia yang datang dan lahir ke dalam dunia, yang pada umumnya dirayakan pada tanggal 25 Desember. Kata Natal berasal dari bahasa Latin natalis, yang artinya lahir atau kelahiran, yang menunjuk pada hari kelahiran Yesus. Sementara kata Christmas atau Natal dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Inggris kuno Christus Messe atau Christ's Mass yang artinya penderitaan Kristus. Ini adalah pandangan yang menjelaskan bahwa Kristus memulai penderitaannya saat dia datang dan lahir sebagai manusia. Semua karena begitu besar kasihnya bagi umat manusia sehingga dia meninggalkan segala kemuliaan yang dia miliki dan lahir di palungan yang hina. Semua karena kasihnya bagi kita. Natal adalah suatu masa di mana kita ingat lagi akan kasih Tuhan itu. Kasih yang secara luar biasa dipertunjukkan kepada seluruh umat manusia. Pada saat itu dikatakan sejumlah besar bala tentara sorga memuji-muji Allah dengan nyanyian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sungguh, sebuah sambutan yang layak bagi raja di atas segala raja. Namun ternyata di samping sukacita dan damai sejahtera yang menyertai perayaan kelahiran Tuhan Yesus, ada juga kelompok tertentu yang dengan sinis mengatakan bahwa Natal itu adalah perayaan non-Kristen, yaitu festival Romawi yang bernama Natalis Solis Invicti, atau Hari Kelahiran Matahari yang tak terkalahkan. Ini acara yang diprakarsai oleh Kaisar Romawi yaitu Aurelius pada tahun 274 Masehi. Namun faktanya tidak demikian. Justru ditemukan banyak catatan bapak-bapak gereja tentang perayaan Natal sebelum lahirnya festival matahari. Maka bisa dikatakan bahwa perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari, malah mungkin sebaliknya, bahwa festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Kemudian bagaimana dengan tanggal di mana kita harus merayakan Natal? Walaupun 25 Desember paling banyak digunakan oleh gereja-gereja untuk merayakan Natal, gereja-gereja timur seperti Ortodoks, Syria, dan Yunani menetapkan tanggal 6 Januari sebagai hari Natal. Sekalipun ada perbedaan, pada umumnya perayaan Natal dilakukan antara awal bulan Desember hingga Januari. Gereja kita mengambil posisi bahwa perayaan Natal secara esensial tidak keliru. Pandangan yang mengatakan bahwa perayaan Natal adalah hal yang tidak boleh dilakukan karena tidak ada perintah yang tertulis di dalam Alkitab adalah pendapat yang tidak tepat. Jangan sampai kita memaksakan penafsiran yang ayatiah atau literal sehingga apabila tidak ada ayat pendukungnya maka dianggap keliru dan tidak boleh dilakukan. Padahal secara esensial justru Alkitabiah. Merayakan, menceritakan, mengingat, dan mewartakan kehidupan Yesus dimulai dari kelahirannya hingga kenaikannya justru adalah hal yang harus dilakukan oleh gereja dalam memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus. Perayaan Natal oleh gereja justru selalu menjadi momen yang baik untuk menyegarkan jiwa dan iman umat Tuhan dan momen untuk menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada dunia bahwa Bapa mengutus anaknya Kristus Yesus datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Perayaan Natal artinya memuliakan Allah, Gloria Dei, memberitakan firman Allah, Verbum Dei, dan melaksanakan misi Allah, Missio Dei. Demikian juga mengenai tanggal perayaan Natal, gereja kita tidak memandang perayaan Natal mutlak harus diadakan pada tanggal 25 Desember, selama esensi dari perayaan tersebut adalah untuk memperingati kelahiran dari Tuhan Yesus. Jadi, upaya-upaya untuk mendiskreditkan hari Natal justru adalah upaya-upaya untuk memecah belah umat Kristen dan untuk menghalangi pemberitaan tentang kedatangan Kristus yang pertama kali dan rencana karya keselamatannya. Natal sendiri sekarang sudah menjadi satu season yang dirayakan oleh banyak orang, baik orang percaya maupun tidak percaya. Jika orang percaya bersukacita karena perayaan kelahiran Sang Juru Selamat, orang-orang yang tidak percaya yang juga ingin mendapatkan kegembiraan yang sama dalam musim ini tidak mau melibatkan Kristus di dalamnya. Salah satu contoh yang paling ikonik berhubungan dengan hal ini adalah sosok Santa Claus. Sosok ini dipakai oleh banyak orang yang ingin mendapatkan kegembiraan Natal tanpa melibatkan Kristus atau kisah mujizat kelahirannya. Dan meskipun tidak ada yang salah dengan membagikan hadiah pada saat Natal untuk orang-orang yang kita kasihi,
Meskipun tidak ada yang salah dengan menyalakan lilin untuk merayakan hari Natal, dan meskipun tidak ada yang salah dengan memasang pohon Natal sebagai dekorasi atau ornamen Natal, yang penting untuk dimengerti adalah bahwa tidak ada sosok, ornamen, atau tradisi yang boleh menggantikan arti dan tujuan sesungguhnya dari hari Natal, yaitu untuk memperingati hari kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang merupakan hadiah terbesar bagi kita semua. Dengan itu, biarlah dengan merayakan Natal, kita diingatkan bahwa terang Kristus itu tetap ada dalam hidup kita, dan bahwa kita tidak menjalani kehidupan ini sendirian, tetapi bersamanya. Dan di tengah kesulitan apapun yang mungkin ada di hadapan kita saat ini, kiranya hal ini tidak meredupkan semangat dan sukacita kita dalam merayakan Natal. Sesuai dengan tema Natal kita, Immanuel, Allah menyertai kita. Kiranya damai dan kasih Allah terus menyertai kita selama bulan yang spesial ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah, dan selamat Natal. Haleluya. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Kita bangga punya Tuhan yang dahsyat. Berbahagialah kita semua dalam damai, sukacita. Bersama-sama kita merayakan Natal hari ini. Amin. Kita bersyukur Immanuel menyertai kita sampai detik ini. Sebab itu jangan takut, jangan khawatir. Dia beserta kita sampai kesudahan alam ini. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah yang dahsyat. Immanuel, Allah beserta kita. Haleluya. Yes, Lord. Hallelujah. Sing it. Joy, 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 joy. In excelsis Deo. Bertepuk tangan sama-sama, mari kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Masyurkan Tuhan, amin. Haleluya. Dimanapun kau berada, kita agungkan Tuhan yang dahsyat. Masyurkan Raja di atas segala Raja. Haleluya. Sing it. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur. Bersama-sama bersyukur. Angkat tanganmu bersyukur di hadapan Tuhan. Sebab Dia Raja yang tak pernah tinggalkan kita, saudara. Hanya Dia yang layak dielukkan. Yesus Raja. Haleluya. Katakan sama-sama. Hai dunia, elukkanlah Rajamu penerus
Terbukalah buat Tuhan Bapak Ibu. Yang ada di rumah, yang ada di sini. Amin. Haleluya. Here we go. Hai dunia, masyurkan Raja, masyurkan Tuhan, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Yesus yang ditinggikan, agungkan Dia, muliakan Dia, Dia Immanuel yang menyertai dulu sekarang sampai selamanya. Oh, haleluya, Dia Raja. Dialah Raja semesta, besar dan mulia. Amin. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar besar anugerahnya, 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 besar besar anugerahnya. Tepuk tangan buat Allah yang dahsyat. Haleluya. Come singing. Come Lord faithful, come Lord faithful, come Lord faithful to Bethlehem. Come Lord faithful, come Lord faithful, come Lord faithful to Bethlehem. Heard the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy, my God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join our triumph on the sky. With the telling comes proclaim, Christ is born in Bethlehem. Heard the herald angels sing, glory to the newborn King. Haleluya. Tepuk tangan buat Raja Saudara. Oh yeah. Haleluya. Nyanyikan sama-sama pujian ini Saudara. Kita surga. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera, turun dalam dunia. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hey, yeah. Bertepuk tangan Saudara bagi Raja, bagi Tuhan yang dahsyat. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Everybody sing it. Come Lord faithful, come Lord faithful, come Lord faithful to Bethlehem. Sing it, sing it. Come Lord faithful, come Lord faithful, come Lord faithful to Bethlehem. Haleluya, 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 haleluya. Yes, Lord. Kita akan tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan, sebab Dialah Raja di atas segala raja. Yesus Kristus Tuhan namanya. Mari berikan tepuk tanganmu yang paling baik buat Tuhan kita. Yeay. Kami bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Amin. Yeay. Haleluya.
kemuliaan hanya bagi Allah kita. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, gloria. Sukacita dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Tinggi-tinggi dalam surga tempat Tuhan yang kudus. Amin. Tak lelah bernyanyi jua di hadapan. Nyanyikan Gloria, mari setiap jemaat Tuhan angkat tanganmu, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Hey, hey. Mari muliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, bahkan yang ada di tempat ini sama-sama. Angkat kedua tanganmu. Puji Dia, sembah Dia. Raja di atas segala raja yang sudah hadir bagi setiap kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan. Besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan ditinggikan pujinya. Gloria. Ini setiap kami Tuhan. Kami bawa pujian kami. Bagimu segala pujian kami Tuhan. Bagimu segala hormat kami. Haleluya. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Bersama-sama lambaikan tangan saudara. Haleluya. Gloria, Dia Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang dahsyat. ditinggikan di Dia Tuhan atas Immanuel yang menyertai setiap kita. Besar Tuhan ditinggikan pujinya.
lagi sorak-sorai bagi Raja yang dahsyat. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak pernah Engkau meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Haleluya. Tak pernah Kau tinggalkan aku. Tak pernah Kau lupakan aku. Kau selalu berjalan bersamaku, lewati setiap masa. Pegang tanganku dengan erat. Ku percaya kuasa-Mu sempurna, sebab ku yakin, sebab ku tahu Kau selalu bersamaku. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Rajaku. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Rajaku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bernyanyi sama-sama di hadapan Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan aku. Tak pernah Kau lupakan aku. Kau selalu berjalan bersamaku, lewati setiap masa. Bapa pegang tangan umatmu. Kau pegang tanganku dengan erat. Ku percaya kuasa-Mu sempurna, sebab ku yakin, sebab ku tahu Kau selalu bersamaku. Angkat tanganmu di hadapan Raja. Nyanyikan. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Rajaku. Ku nyanyi Hosana.
tinggi tangan kami Tuhan. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Rajaku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, bagimu Tuhan, bagimu Yesus, Rajaku. Mari sembah Dia. Angkat tanganmu, sembah Dia, Raja. Immanuel, hadir di sini.
Immanuel, Dia Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita. Namanya disebut Mari saudara kita sembah Tuhan dalam bahasa roh. Kita sembah Tuhan. Mari yang di rumah-rumah, saudara yang hadir secara onsite, mari kita nyembah Tuhan dalam roh kita. Oh, ya Ramayana, ya Ramayana mo. Ya Ramasi, ya Rama mo. Ya Ramayana, ya Rama. Ya Ramasi, ya Ramayana mo. Say
hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Pada momen Natal ini kami merasakan kasih-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau melawat yang di rumah-rumah Tuhan. Engkau melawat setiap kami yang datang secara onsite Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Selama setahun Engkau menuntun kami Tuhan. Memasuki bulan Desember kami merasakan perkenanan Tuhan. Kami merasakan tuntunan Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan. Baik susah maupun senang, suka dan duka Tuhan. Kami berkata Engkau Allah yang Immanuel. Engkau beserta dengan kami Tuhan Yesus. Bapak berbicaralah Tuhan. Firman Natal ini bukan sebagai firman yang rutin tiap tahun kami dengar. Tapi sebuah firman yang menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Firman yang mengubahkan hidup kami, yang menguatkan hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu melimpah Tuhan bagi kami. Urapi Tuhan hamba-Mu yang berbicara. Kuduskan, sucikan. Urapi setiap kami yang mendengar Tuhan. Agar kami boleh sama-sama duduk diam di bawah kuasa Roh Kudus. Belajar kebenaran firman. Dikuatkan oleh firman. Terima kasih Bapak. Kalau kami menikmati hadirat-Mu lewat pujian penyembahan. Kami ingin menikmati hadirat Tuhan lewat firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada tim pujian penyembahan. Luar biasa saudara mengalami hadirat Tuhan, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Yang merasakan hadirat Tuhan boleh lambaikan tangan. Yang di rumah-rumah boleh angkat tanganmu yang merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Saudara, tanpa dirasa kita sudah masuk ke bulan Desember saudara. Ibadah Natal kita. Dengan tema dari gembala sidang kita, Immanuel, Allah beserta kita. Saudara. Saya akan bacakan saudara dalam Matius 1 ayat yang ke-23, ayat emas kita Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamai dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Selama setahun ini Bapak Ibu kita diizinkan Tuhan mengalami banyak cobaan dan masalah. Bahkan gak cuma setahun, sudah dari tahun lalu Bapak Ibu. Ketika COVID masuk ke Indonesia, tidak sedikit jemaat, saudara. Tidak sedikit orang-orang Kristen, bahkan semua orang di dunia ini saya rasa terdampak oleh COVID-19, Bapak Ibu. Jadi ketika Gembala Sidang memberikan tema Natal ini, Immanuel, bagi saya ini bukan tema sembarangan. Ini sebuah tema yang pas pada waktunya. Bahwa di tengah-tengah apa yang kita alami, Dia adalah Allah yang beserta dengan kita. Saya baca dari Yesaya 59 ayat yang pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Bapak Ibu, berapa banyak mungkin kita merasa, halo Tuhan, kok Tuhan gak dengar doa saya sih? Kok Tuhan gak dengar sih, saya udah kesusahan Tuhan. Saya udah terhimpit, saya udah kena banyak masalah Tuhan, kok Tuhan gak dengar? Tapi Bapak Ibu kita dikuatkan oleh kebenaran firman. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Artinya begini Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi yang kita alami, Tuhan mendengarkan dan Dia siap menolong setiap kita. Lalu kalau begitu kenapa Tuhan izinkan kita masuk dalam banyak tantangan dan masalah? Karena penyertaan Tuhan paling terlihat ketika kita ada di tengah masalah. Bapak Ibu, hari ini saya ingin membahas ada 3 hal, 3 kebenaran mengenai kata Immanuel. Ada 3 hal yang Alkitab berikan contoh mengenai Immanuel dan di sini kita bisa belajar kebenarannya. Yang pertama, Immanuel, Allah bersama kita, artinya begini, Allah bersama kita di tengah penindasan dan ketidakadilan. Mari Bapak Ibu buka bersama-sama saya dalam Kejadian pasal 15 ayat 5 sampai yang ke-10. Bapak Ibu yang hadir secara onsite, multimedia bisa tolong tampilkan. Kejadian pasal 15 ayat 5 sampai dengan yang 10 Bapak Ibu. Ya. Kejadian pasal 15 ayat 5 sampai dengan 10 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu.
Kejadian pasal 16 ayat 5 sampai yang ke-10. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu ada di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpai Hagar dekat satu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu. Catat baik-baik, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Saudara, kita nggak salah baca. Hagar nggak minta untuk ditindas oleh Sarai. Hagar juga nggak minta menurut saya punya anak dari Abram. Padahal Allah sudah berjanji kepada Abram di pasal 15 bahwa Abram, aku akan kasih kau banyak keturunan. Kalau saja Abram percaya sungguh-sungguh kepada janji Tuhan, ya Abram gak perlu nikah sama Hagar, betul gak sih Bapak Ibu? Gak perlu. Masalahnya Abram sama Sarai udah makin tua, mereka mulai mikir, ini janji Tuhan benar apa enggak sih? Kita udah tua loh, katanya mau punya banyak anak. Oh kayaknya ini punya anak dari Hagar, ya udah Abram tak kasih Hagar. Bapak Ibu sekarang jangan ditiru ya, gak boleh ya Bapak Ibu ya. Ini memang kondisi zaman dulu boleh, ini budaya zaman dulu. Ya, sekarang udah gak ada Bapak Ibu. Perhatikan, Hagar ditindas oleh Sarai nyonyanya. Saking parahnya kita nggak tahu ditindasnya bagaimana. Entah fisik kah di abuse, perkataan verbal abuse. Tapi dia sampai mau kabur. Bapak Ibu dari kemahnya Abram sampai ke mata air dekat jalan ke Syur. Saya cek di konkordansi, itu nggak cuma sehari perjalanan jauhnya. Setidaknya Hagar sudah jalan selama seminggu. 5-7 hari keluar dari kemah Abram. Posisi mengandung, di tengah padang gurun, kekeringan, banyak bahaya, hewan buas, orang jahat, ini perempuan sendirian jalan. Di situ Allah berjumpa dengan dia. Di situ Allah Immanuel berjumpa dengan Hagar. Dan yang saya amazed, perkataan Allah kepada Hagar. Mestinya kan Allah, ya sudah Hagar, saya ngerti perasaan kamu. Saya ketemuin sama suami yang baru yang lebih baik ya. Atau Hagar, nih saya kasih ada kota bagus. Kamu tinggal di situ sampai anak kamu lahir, nanti anak kamu tak kubuat jadi bangsa yang besar. Enggak. Malaikat Tuhan berkata kepada Hagar, Hagar balik ke nyonyamu, biarkanlah dirimu ditindas di bawah kekuasaannya. Waduh. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu jadi Hagar, mau nggak ya balik ke Sarai? Menanggung penderitaan ditindas oleh Sarai. Tapi Tuhan kasih janji, anakmu akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Saya dapat rema begini Bapak Ibu. Ternyata Allah beserta dengan kita sekalipun kita ditindas oleh orang loh. Ternyata Allah Immanuel, Allah itu beserta dengan kita sekalipun kita mungkin dianiaya oleh orang. Disalah mengertikan oleh orang. Disemena-menakan oleh orang. Bahkan kadang-kadang Allah berkata kepada kita, kamu taat tunduk di bawah proses itu. Allah bersama Hagar Bapak Ibu selama 9 bulan ditindas oleh Sarai. Allah bersama dengan Hagar, ditindas. Nah kadang-kadang kan kita mikir, oh kalau Allah bersama dengan kita nggak mungkin ada masalah. Kalau Allah bersama dengan kita nggak ada penindasan. Masalahnya kita melihat fakta, bukti bahwa malaikat Tuhan berkata kepada Hagar, biarkanlah dirimu ditindas oleh nyonyamu. Mungkin hari ini Bapak Ibu engkau seperti Hagar. Engkau sedang lari di padang gurun sendirian. Engkau sedang kabur dari masalah. Engkau sedang kabur. Mungkin engkau lari dari proses Tuhan. Engkau berkata Tuhan kalau ini dari Tuhan gak mungkin saya mengalami penderitaan. Gak mungkin saya mengalami masalah. Bapak Ibu memang gak semua masalah dari Tuhan. Memang ada yang kita buat sendiri, ada yang iblis kerjakan. Tapi Bapak Ibu kan punya Roh Kudus. Kita bisa menilai
Apa ya sih yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup saya? Kalau saudara menilai ini adalah proses dari Tuhan, izinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu. Saya boleh katakan jangan lari dari proses Bapak Ibu. Hagar buat saya perempuan yang tangguh. Dia kembali ke Sarai, kembali ditindas. Kenapa dia bisa kuat Bapak Ibu? Karena dia pegang janji Tuhan. Natal tahun ini, kenapa kita bisa optimis menyongsong tahun 2022? Sekalipun ada katanya varian Omikron yang kita belum tahu nih seberapa parahnya, kita nggak tahu Indonesia bagaimana ke depan, semua serba nggak pasti tahun depan. Kenapa kita bisa optimis? Karena kita punya janji. Allah Immanuel, dia beserta dengan kita. Katakan amin. Poin yang kedua, kalau yang pertama Allah bersama dengan kita di tengah penindasan, yang kedua Allah bersama dengan kita di tengah kemustahilan. Poin yang kedua, Immanuel artinya Allah bersama dengan kita di tengah kemustahilan. Bapak Ibu, tadi cerita soal Hagar dan Ismail. Hari ini kita mau melihat cerita soal Abram dan Sarah. Ketika Ismail lahir, janji Tuhan masih berlaku kepada kehidupan Sarai. Tuhan masih berjanji kepada Abraham, kamu akan ada keturunan. Bapak Ibu, Abraham berusia 86 tahun ketika Ismail lahir. Tahu usia berapa Abraham dapat Ishak anaknya? 99 tahun. Artinya begini, Ismail sudah tumbuh 13 tahun dulu. Pada usia 13 tahun, Ishak lahir, anak perjanjian. Bapak Ibu bayangin gak punya anak usia 100 tahun? Bisa kebayang punya anak usia 100 tahun? Saya gak kebayang sih. Udah keriput, udah nenek-nenek, Tuhan kasih bonus, kasih anak usia 100 tahun. Saya baca dulu sebentar ya, Kejadian 18 ayat 10 sampai 14. Bapak Ibu yang di rumah silakan buka Alkitab atau lihat di layar. Kejadian 18 ayat 10 sampai 14. Firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku sesudah aku layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa? Dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua. Catat baik-baik, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Saya ulang sekali lagi, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau, dan pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Bapak Ibu, bagi saya Natal itu berbicara tentang kehadiran Allah dengan cara yang heran dan ajaib. Bagaimana enggak? Kalau saudara pikir Yesus lahir dari anak seorang perempuan darah, bagaimana mungkin? Bagaimana caranya? Maria enggak pernah kenal dengan suaminya, tiba-tiba mengandung seorang anak dari Roh Kudus. Yusuf aja terheran-heran. Yusuf pengen menceraikan Maria baik-baik karena Yusuf juga enggak masuk ke otak, enggak masuk logika gimana caranya Yesus bisa lahir. Tapi itulah Natal Bapak Ibu. Allah bersama dengan kita di tengah kemustahilan. Allah bersama dengan kita dengan cara yang heran. Hari ini Bapak Ibu mungkin kondisimu mustahil. Pak, nggak mungkin Pak saya diselamatin Tuhan. Bisnisku udah kolaps. Rumah tangga hancur Pak. Pernikahan saya udah hancur, nggak mungkin ada jawaban Pak. Saya udah doa sama Tuhan, nggak mungkin. Saya udah konsultasi, kayaknya emang mustahil. Udahlah Pak, memang hidup saya emang udah ditakdirkan hancur lah kayaknya lah. Emang mungkin nasib saya ciong katanya. Mungkin nasib saya buruk. Mungkin emang saya anak ciong. Mungkin memang sudah ditakdirkan saya jadi jelek. Saya katakan tidak. Tidak ada yang namanya anak buruk, tidak ada yang namanya nasib jelek di dalam Tuhan. Setiap hari yang Tuhan ciptakan adalah hari yang baik. Katakan amin. Artinya begini, kalau Allah sanggup membuat Natal, kelahiran seorang bayi Yesus yang mustahil itu, artinya begini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Gak ada yang mustahil. Ini bukan saya yang ngomong. Ini Yesus berkatakan sendiri, adakah sesuatu pun yang mustahil untuk Tuhan?
Saya rasa nggak ada. Bayangkan, Allahnya alam semesta dan yang nggak terpikir itu, dia mau turun ke dunia menjadi seorang manusia. Melepaskan atribut keilahiannya. Menjadi sama seperti kita katanya. Karena dia, kenapa Yesus ingin menjadi manusia? Karena dia ingin kenal Bapak Ibu dan saya, dia ingin tahu, dia ingin kenal. Dia bukan Allah yang nongkrong di atas tahta lalu nggak kenal sama umatnya, enggak. Dia mau kenal sama Bapak Ibu dan saya. Dia seperti malaikat yang berjumpa dengan Hagar. Hagar, dari mana datangmu dan kemana engkau pergi? Kalau pakai bahasa zaman sekarang, Allah tuh bertanya kepada kita di tengah penindasan dan di tengah kesepian kita di padang gurun. Dio, apa kisah hidupmu? Saya ingin dengar dong. Mungkin hari ini dia bertanya kepada Bapak Ibu yang nonton di rumah, yang di onsite. Apa yang kamu rasakan? Tuhan, saya ngerasa hidup saya mustahil, gak mungkin Tuhan. Tuhan, saya rasa pernikahan saya pasti gagal. Tuhan, saya rasakan keluarga saya berantakan. Tuhan, saya rasa apapun yang Bapak Ibu rasakan, ketahuilah. Allah berkata tidak ada yang mustahil baginya. Gak ada yang mustahil. Nah kadang-kadang kita ini suka gak percaya firman gitu. Kita baca sih baca ya, kita aminkan, tapi kita kayak ya udahlah ya amin lah gitu. Tapi kita gak benar-benar percaya. Jadi Bapak Ibu poin yang kedua bagi saya, Natal itu adalah waktunya untuk kembali percaya sama Tuhan loh. Mungkin selama setahun kita ngejalanin hidup kita kayak robot gitu. Ya udahlah saya tahu ada Tuhan, saya ke gereja tapi saya betul-betul gak percaya sebetulnya sih bahwa Tuhan sanggup menolong saya. Saya berdoa Bapak Ibu, momen Natal ini adalah momen di mana saudara betul-betul menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Itu Immanuel. Poin saya yang ketiga yang terakhir. Immanuel artinya Allah bersama kita di dalam kelemahan dan kerapuhan kita. Saya pakai kata rapuh, fragile. Bapak Ibu kalau beli barang suka ada tulisan fragile. Kalau kita beli kaca suka dikasih stiker tuh Bapak Ibu, fragile. Artinya apa tuh fragile? Rapuh. Ya kan? Hati-hati, jangan dijatoin, jangan diinjak nanti bisa pecah. Bapak Ibu tahu nggak? Bapak Ibu dan saya, kita adalah makhluk yang rapuh loh. Kenapa saya bilang rapuh? Karena kita mudah menyakiti orang dan kita pun mudah tersakiti. Ayo jujur, benar apa benar? Kita suka menyakiti orang tanpa kita sadar. Dan tanpa kita sadar pun kita tersakiti oleh orang lain. Kita rapuh Bapak Ibu. Dan saya mengucap syukur. Di dalam kerapuhan sebagai manusia Allah menjelma. Yesus lahir sebagai manusia karena dia berkata begini, aku merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Yesus gak berdosa, jangan salah, Yesus gak berdosa. Tapi dia dicobai oleh pencobaan yang sama, tetapi Allah, Yesus memilih untuk gak berdosa, beda sama kita. Gitu. Yesus terlahir itu bukan dari keluarga yang sultan gitu kan. Kalau zaman sekarang kan sultan gitu kan. Wah, kayak sultan gitu kan. Enggak. Saya rasa kalau saya jadi Maria juga saya marah sama Yusuf. Sup, lu kagak booking hotel? Gitu kan kira-kira. Kagak DP kamar dulu, motel kayak minimal hotel bintang 2 kayak kagak ada tempat. Aduh mohon maaf istriku, mohon maaf Maria. Enggak ada tempat gimana, udah cari deh ini udah mau brojol, udah mau keluar nih. Akhirnya ketemulah Bapak Ibu di Palungan. Palungan tempat makan ternak. Tempat makan ternak. Lalu Yusuf berkata, bentar saya cari jerami dulu, saya cari rumput-rumput kering agar bayinya setidaknya hangat. Dan di situ bayi Yesus diletakkan di dalam palungan. Allah terlahir dalam kondisi seperti itu. Yesus lahir dalam kondisi seperti itu. Dan Immanuel artinya begini, Allah mau berdiam bersama dengan kita di tengah kelemahan kita. Bapak Ibu, tahu nggak resep untuk kita bisa melewati tahun 2021, masuk tahun 2022 dengan lebih bahagia? Caranya begini, menyadari
bahwa saya, coba kita ya taruh tangan di dada Bapak Ibu, kita ngomong begini, saya adalah orang yang rapuh. Kita terima dulu nih Bapak Ibu, kita ngomong saya orangnya rapuh. Kalau kita nyadar, saya nggak bilang kita rendah diri loh, saya nggak bilang gambar diri kita jelek, bukan. Tapi kita sadar, saya mudah tersakiti dan saya mudah menyakiti. Bapak Ibu tahu artinya apa? Setiap hari saya butuh kasih karunia Tuhan. Setiap hari saya butuh belas kasihan Tuhan. Saya butuh kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena kalau saya menjalani hidup saya sendiri tanpa Allah beserta saya, nggak mungkin bisa. Yang ada apa? Kecewa, kepahitan, lagunya sama. Itu aja terus. Tapi begitu kita menyadari, iya Tuhan. Tuhan aja mau lahir menjadi manusia. Tuhan mau berdiam bersama-sama saya. Kan sekarang Bapak Ibu kita yang lahir baru ada Roh Kudus dalam hidup kita, ya, ada Roh Kudus. Firman-Nya berkata dalam Yohanes 1 ayat 14 dan 16. Yohanes 1 ayat 14 dan 16. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Full of grace and truth, penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. We have received from the fullness of God grace after grace. Kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Immanuel berbicara begini, Allah beserta kita mencurahkan kasih karunia demi kasih karunia dalam kelemahan dan kerapuhan saya. Immanuel berbicara begini, kita nggak bisa lari jauh dari kasih karunia Tuhan. Coba Bapak Ibu kalau boleh jujur, sampai detik ini kita boleh bernafas dan hidup, bukankah itu kasih karunia Tuhan? Sampai detik ini kita masih bisa nyembah Tuhan, datang ke gereja ngangkat tangan, bilang Lord I love you, I worship you. Bukankah itu kasih karunia Tuhan? Itu Immanuel. Gak ada yang bisa manusia sombongkan. Ini bukan, wah saya keren, saya bisa survive, saya keren. Wah saya bisa bikin bisnis saya hebat. Enggak Bapak Ibu. Semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Grace after grace. Kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia yang membuat kita waras, jujur aja. Di tengah kegilaan dunia ini, kasih karunia Tuhan yang bikin kita masih waras. Enggak depresi. Kasih karunia Tuhan yang bikin kita bisa ngampunin orang yang mungkin membuat kita tersakiti. Kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk menerima kenyataan bahwa yes, hidup saya sedang dalam masalah. Bapak Ibu yang datang ke tempat ini, engkau bisa dengan jujur berkata, Tuhan, hidup saya nggak baik-baik aja. Hidup saya lagi ada masalah. Saya sedang menghadapi masalah di pernikahan. Mungkin saya sedang menghadapi masalah di keluarga. Mungkin saya nggak tahu Bapak Ibu masalah di mana. Tapi kita bisa jujur datang sama Tuhan berkata, Tuhan saya punya masalah. Tapi saya percaya Tuhan beserta dengan saya. Saya punya masalah, tapi saya percaya kasih karunia Tuhan itu yang memampukan saya untuk melewati tahun ini dengan baik. Amin Bapak Ibu. Saya tutup dengan rangkuman saudara. Saya hari ini berbicara 3 poin, 3 hal mengenai Immanuel. Ya. Saya boleh undang pemusik dan WL Singer maju ke depan. Ada 3 hal Bapak Ibu yang saya bicara. Apa arti Immanuel? Yang pertama, Allah beserta dengan kita di tengah penindasan dan ketidakadilan. Seperti Hagar, dia diminta balik ke Sarai untuk ditindas. Tapi itu pun Allah beserta dengan Hagar. Yang kedua, Allah bersama dengan kita di tengah kemustahilan. Sarah mustahil punya anak usia 90-an tahun. Abraham usia 99 tahun mustahil punya anak, percayalah. Bahkan Sarah tertawa. Mungkin hari ini kita menertawakan janji Tuhan, kita juga tertawa. Mana mungkinlah keluarga saya dipulihkan. Mana mungkinlah pernikahan saya dipulihkan.
Mana mungkin anak saya yang kabur itu dipulihkan, gak mungkin. Tapi Bapak Ibu, Immanuel berkata, Allah berserta dengan kita di tengah kemustahilan. Yang ketiga, yang terakhir, Allah bersama kita di dalam kelemahan dan kerapuhan kita. Kasih karunia yang menjelma menjadi manusia itu mau diam bersama dengan kita. Saya kalau merenungkan, Allah yang bikin alam semesta ngapain kurang kerjaan ya? Menjelma jadi manusia begitu, ngapain kurang kerjaan. Tapi dia mau repot-repot menjelma menjadi manusia. Dari bayi Bapak Ibu. Mending kayak Superman-nya gak sih? Turun langsung eng-eng jadi Superman gitu. Enggak, dia jadi bayi. Enggak berdaya. Kenapa? Supaya dia merasakan penderitaan Bapak Ibu dan saya. Yes, amen. Ketika dia mati di kayu salib. Dia merasakan betul penderitaan Bapak Ibu dan saya. Dia tahu betul apa yang kita alami karena dia telah hidup menjadi manusia. Amen. Itu Natal. Yes. Itu Immanuel. Allah beserta kita. Bapak Ibu, sebentar kita akan nyanyikan lagu yang tadi sebelum khotbah Immanuel. Bapak Ibu, kita nyanyi bersama-sama yang onsite, yang di rumah dengan sungguh-sungguh. Setelah itu saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu. Jangan lewatkan momen ini Bapak Ibu. Saya percaya hadirat Tuhan menjamah kita. Haleluya. Jangan lewatkan momen ini Bapak Ibu. Natal bukan ibadah rutin karena saya orang Kristen, saya ya ibadah Natal, enggak. Tapi izinkan Roh Kudus berjumpa dengan Bapak Ibu saat ini. Mari kita nyanyikan Immanuel. Immanuel. Yesus, Yesus. Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Allah serta dengan kita.
setiap orang pejamkan mata di tempat ini. Bapak Ibu yang di rumah, mari kita hormati hadirat Tuhan. Firman Tuhan harus diresponi Bapak Ibu. Kalau engkau berkata Tuhan itu saya merasa seperti Hagar. Saya lagi ditindas, bukan salah saya. Tapi saya mengalami hal yang gak enak, Tuhan tolong. Tapi mungkin kau gak merasakan hadiran Tuhan. Saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu. Atau mungkin engkau yang kedua, engkau seperti Sarah. Engkau menertawakan janji Tuhan, engkau berkata, gak mungkin lah. Gak mungkin hidup saya dipulihkan. Gak mungkin hubungan saya dipulihkan Tuhan. Saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu. Atau engkau mungkin adalah orang yang ketiga, engkau berkata, Tuhan, saya rapuh. Saya punya banyak kelemahan. Bapak Ibu, justru kepada orang yang rapuh dan lemah itulah Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini. Setiap kita adalah orang yang rapuh. Kalau hari ini Bapak Ibu berkata, Tuhan, Natal ini saya butuh jamahan Tuhan. Saya butuh kehadiran Roh Kudus. Saya butuh Allah Immanuel betul-betul hadir dalam hati saya. Angkat tangan Bapak Ibu, saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang di rumah-rumah, angkat tangan di tempatmu masing-masing. Kalau ada yang keluarga menyaksikan ini, gandengan tangan suami istri dengan anak. Oralaba shikete yaralaba ralaba kataya basekedi yaralaba shikidi yaralaba laba 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 sekedi yaralaba shidi yaralaba laba laba laba. Oralaba kataya basede yaralaba shidi yaralaba laba 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 laba. Oralaba kataya basidi yaralaba laba 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 laba. Tuhan, hamba berdoa Tuhan. Tuhan pulihkan Tuhan setiap mereka yang terluka Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Kau menyertai setiap mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka yang sedang di tengah padang gurun. Mereka yang Tuhan sedang jauh dari Engkau Tuhan. Hari ini kami bertobat Tuhan. Hari ini kami mengangkat tangan kami. Kami berkata Tuhan kami butuh Engkau. Tuhan masuk dalam hati setiap kami Roh Kudus. Jamah hati setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa Tuhan bagi mereka yang mungkin Tuhan sedang ada kelemahan fisik dalam tubuhnya. Sedang ada kelemahan Tuhan dalam jiwa mereka, hamba berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Kesembuhan itu mengalir dalam nama Yesus. Kayak berdoa Tuhan, mereka sedang merasa sendirian Tuhan. Hamba berkata Immanuel, Allah bersama-sama dengan Engkau. Tidak perlu engkau merasa sendirian karena ada Yesus yang peduli kepadamu. Jesus cares for you. Dia peduli kepada saudara. Haleluya. Hamba berdoa Tuhan, Natal ini bukan rutinitas orang Kristen. Tapi kami betul-betul memaknai ibadah ini Tuhan. Bahwa Engkau beserta dengan kami di tengah-tengah masalah dan segenap badai yang lewat dalam kehidupan setiap kami. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan sekali lagi Immanuel, Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Yes Lord. Allah serta kami.
Shalom, nama saya Iren. Saya jemaat GBI House of Blessing. Saya ingin berbagi pengalaman hidup saya pada saat pandemi COVID yang lalu. Bulan Juli, pas COVID sedang parah-parahnya, kami sekeluarga terkena COVID. Kami berdua dan anak-anak. Pada saat isolasi mandiri itu, tidak disangka-sangka suami saya cepat sekali drop kondisinya. Saat itu kami memutuskan untuk membawa suami saya ke rumah sakit. Akhirnya puji Tuhan kami mendapatkan rumah sakit di Geraha Kedoya. Saya sangat bersyukur karena suami saya mendapat kamar untuk, walaupun di IGD saja, untuk dirawat. Suami saya dibilangin sama dokter kondisinya sudah sangat parah. Saturasi oksigennya sudah mencapai 70, yang harusnya 90 ke atas. Saya sempat takut sekali. Kata dokter, usia suami saya cuma tinggal 3 hari. Karena kalau tidak mendapatkan ICU segera, suami saya bisa lebih cepat lagi meninggal. Saya bingung. Saya berdoa pada Tuhan, minta Tuhan kasih rumah sakit yang ada ICU-nya untuk suami saya. Karena suami saya membutuhkan alat bantu pernafasan NHFC yang hanya disediakan di ICU. Pada akhirnya ada seorang saudara saya yang membantu saya untuk mendapatkan ICU di Rumah Sakit Primaya. Kami sangat bersyukur sekali atas bantuan Tuhan dan bantuan saudara saya. Pada saat itu, tim dokter di Rumah Sakit Siloam mengatakan kalau kondisi suami saya sudah sangat buruk sekali. Saya nggak berhenti berharap pada Tuhan. Tuhan akan memberikan mukjizat kesembuhan buat suami saya. Pada keesokan harinya, saya dipanggil rumah sakit hanya untuk melihat suami saya di CPR. Saya sangat kecewa. Saya sangat depresi saat itu. Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan suami saya? Kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya untuk kesembuhan suami saya? Kenapa Tuhan tidak sembuhkan suami saya? Pada saat itu, saya sangat kecewa sama Tuhan. Setelah kejadian itu, banyak saudara-saudara, banyak teman-teman yang bantu dukung saya dalam doa. Saya harus merelakan kepergian suami saya. Walaupun sangat berat, karena anak kami bertiga masih kecil-kecil. Akhirnya saya belajar untuk merelakan suami saya. Saya juga banyak dibantu dan didukung oleh teman-teman dan saudara-saudara di KUL. Saya juga bersyukur pada waktu itu Pak Samuel dan Bu Koni juga memberikan dukungan doa, memberikan perhatian pada keluarga saya. Saya merasa sangat terbantu dan saya juga merasakan gereja ini adalah bagian dari keluarga saya. Saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Selalu aja ada jalannya dari Tuhan. Karena itu saya perlahan-lahan rasa kesal saya sama Tuhan berkurang. Dan bahkan saya memutuskan untuk tidak kesal lagi sama Tuhan. Karena saya tahu Tuhan pasti tahu yang terbaik buat saya dan keluarga saya. Yang paling mengena pada kondisi saya saat ini, yaitu Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Demikian kesaksian yang saya bisa berikan. Semoga kesaksian ini
dapat memberkati orang yang banyak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akan menabur, kita akan beri dengan penuh sukacita. Bagi Bapak Ibu yang di rumah, nanti ada QR code, beri dengan penuh sukacita. Bagi Bapak Ibu yang ada di sini, seperti biasa sebelah kanan lutut Bapak Ibu, ada QR code, beri dengan penuh sukacita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih buat firman yang dahsyat, firman ajaib, luar biasa, sangat-sangat memberkati kami Tuhan. Ekspresi kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Bapak, kami rindu menabur dengan penuh sukacita. Berkati tangan-tangan umat-Mu, berkati usaha, bisnis, pekerjaan apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini Tuhan. Bapak berkati berlipat kali ganda, berkat Abraham, Ishak dan Israel mengalir atas setiap umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, yang siap menabur, sama-sama kita katakan amin. Selama memberi Bapak Ibu, sambil saudara memberi, kita naikkan pujian ini sama-sama. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi dari awal, mari sama-sama katakan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari Bapak Ibu yang sudah memberi persembahan, sama-sama naikkan pujian ini, katakan glory, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Yeah, yeah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus. Di dalam namanya ada keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari yang percaya sama-sama katakan Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita dengan doa syafaat. Bapak, terima kasih, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Karena kami boleh ada di momen yang sangat baik dan indah ini Tuhan. Kami boleh merayakan Natal bersama. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan dan bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Karena kami boleh ada di penghujung tahun 2021. Semua oleh karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Secara khusus kami bawa dalam doa untuk hamba-Mu Pastor Dio. Yang sudah memberkati kami dengan pesan Natal lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun dia pergi dan berada. Dimanapun dia melayani Tuhan. Urapan Tuhan, firman-Mu selalu nyata dalam hidupnya. Sehingga setiap taburan firman Tuhan yang dia sampaikan boleh memberkati banyak orang.
dan nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dibesarkan. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati apapun yang dia lakukan dan dikerjakan. Engkau buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Begitupun kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami yang kami kasihi, Bapak Pendeta Insinyur Niko bersama dengan keluarga dan keempat wakilnya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun dia berada, dimanapun dia melayani Tuhan. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pewahyuan yang datangnya dari Tuhan selalu menjadi bagian bagi hamba-Mu ini. Sehingga dia boleh taburkan setiap firman Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan. Dan jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan banyak jiwa yang bertobat dimenangkan untuk kemuliaan dan kebesaran hanya bagi nama-Mu Tuhan. Begitupun kami berdoa juga Tuhan untuk gembala yang kami kasihi, Bapak Pendeta Samuel Gunawan, Ibu Koni dan seluruh keluarga. Kami berdoa dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan akan selalu menjadi bagian bagi hamba-Mu ini Tuhan. Dalam setiap pelayanannya, dalam setiap apapun yang dia lakukan dan dikerjakan. Tuhan buat itu berhasil dan nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dibesarkan, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih banyak Bapak, berkat kesehatan selalu Engkau berikan bagi kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga apapun yang dia lakukan, semua memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir secara onsite. Bahkan yang hadir di rumah menyaksikan secara online. Kami berdoa dalam nama Yesus. Berkati usaha, pekerjaan, mata pencarian mereka. Apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, Engkau buat berhasil di dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Nah secara khusus kami bawa dalam doa untuk bangsa kami yang kami kasihi. Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Jakarta di mana kami boleh tinggal saat ini ada dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya keselamatan datangnya dari Tuhan. Dan Indonesia pasti diselamatkan dalam nama Yesus. Indonesia pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya akan kuasa Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Ini doa kami dan syukur kami. Yang kami panjatkan hanya dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siap terima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam kasih Kristus, dalam kesempatan yang baik ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang telah setia mengikuti ibadah di GBI Puri Indah, GBI House of Blessing, RCC, walaupun secara online. Dan juga buat Bapak Ibu yang telah hadir secara onsite di House of Blessing. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memperhitungkan itu kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat sumbangan-sumbangan, donasi-donasi yang diberikan sehingga ibadah kita tetap bisa berjalan dengan baik. Yuk, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyaksikan ibadah ini dengan berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Bapa Surgawi, aku berdoa buat semua umatmu, anak-anakmu, yang telah mengikuti ibadah ini, baik yang secara online maupun secara onsite. Damai dan sejahtera turun atas setiap anakmu. Hati yang bersuka cita ada pada setiap anak-anakmu. Penyertaanmu yang sempurna mengiringi kemanapun anakmu pergi. Sehingga apa saja yang tangan mereka kerjakan, Engkau buat jadi baik. Kemana kaki melangkah, Engkau menyertai dengan kebaikan dan keberuntunganmu. Dalam pekerjaan, dalam usahanya, bahkan di dalam pelayanan dan di dalam rumah tangganya. Agar lewat itu nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan dan hidup semua anak-anakmu bisa jadi terang, jadi berkat buat banyak orang yang berkekurangan. Mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama yuk kita berkata, amin. Tuhan memberkati gerejanya, Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai kita ketemu lagi di dalam ibadah awal tahun 2022. Tuhan berkati.